Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pada acara renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan judul pelajaran kita pada pagi ini adalah proses. Untuk itu mari kita sediakan hati kita untuk berdoa. Sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh mengerti akan sabda-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendapatkan berkat rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya hidup kita ini tidak lepas dari apa yang namanya proses. Untuk menjadi sesuatu, selalu ada prosesnya. Dan bahkan keadaan kita pada hari ini, karena kita pada hari ini adalah hasil proses pada masa-masa yang lalu. Dan juga situasi kita pada hari ini merupakan proses yang diizinkan Tuhan untuk membentuk hari depan kita. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita hargai setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai proses ilahi, dengan melakukan apa yang terbaik. Saya ulangi, dengan melakukan apa yang terbaik, disertai dengan ucapan syukur dan ketulusan hati. Melakukan yang terbaik dalam proses tersebut dan melakukannya dengan rasa syukur dan juga ketulusan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah proses yang dilakukan, dijalankan, dialami oleh Yusuf, anak Yakub. Kita melihat bahwa dia mengalami suatu proses hingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan dan juga untuk menyelamatkan saudara-saudaranya yang dari Kanaan, oleh karena mereka pun mengalami suatu kelaparan. Inilah proses yang dijalankan, dialami oleh Yusuf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam Pengkhotbah 3, ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Pengkhotbah 3 ayat ke-11 dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Luar biasa saudara. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
inilah yang sering dilakukan oleh manusia. Sulit untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam proses hidup mereka. Sehingga kemungkinan ada ketika mereka mengalami suatu proses, dia mengalami persungutan, kekecewaan, dan sebagainya. Padahal firman Tuhan mengatakan akan indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebuah ayat lagi. Kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam proses kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya ulangi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah janji Tuhan kepada kita. Indah pada waktunya, dan juga segala sesuatu dalam proses ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita menghargai proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita berjalan menata hati kita untuk meniti proses kehidupan kita di dalam meniti proses dalam kehidupan kita, sehingga kita akan merasakan akan campur tangan Tuhan dan tentunya indah pada waktunya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.